Susun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kembali kuliah kita dalam ilmu falak. Ya, saya sendiri sebagai dosen ilmu falak, Vina Fitratun Amaliyah, akan menyampaikan masih dalam kajian hisab hakiki posisi bulan. Kita akan melanjutkan subtopik kita hari ini, yakni di poin formula hisab dan aplikasi tentang posisi hakiki bulan, semi diameter bulan. Ya, di poin B ini, dalam semi diameter atau disingkat SD bulan, yaitu jarak dari titik pusat bulan sampai ke garis tepi piringannya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ini sebagai bulan, misalkan saya gambar sebagai bulan, nah ini dari titik pusat bulan ke piringannya, atau disebut juga sebagai jari-jari bulan. Nah, karena jarak bumi bulan berubah-ubah, karena itu dipengaruhi oleh gerak rotasi dan revolusi ya, maka ukuran semi diameter bulan pun berubah-ubah. Untuk mendapatkan ketinggian mar'i, harga SD digunakan sebagai faktor koreksi pengurang, karena objek yang terlihat adalah bagian permukaan bulan yang tercahayai matahari dan menghadap ke bumi. Jadi kita bisa tangkap ya jelas di sini bahwa apapun objek yang bisa kita lihat, yaitu karena objek itu menyerap sinar matahari dan menyampaikan cahaya ke mata kita, sehingga kita bisa melihat bulan, kita bisa melihat benda yang tercahayai matahari. Nah, bagian itu, bagian bulan yang tadi kita bahas, untuk bulan yang berada di atas ufuk pada saat terbenam matahari berbentuk lengkung tipis laksana daun tandan tua. Jadi seperti kalau misalkan kita melihat bulan sabit ya, bulan sabit saya gambarkan ya seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, seperti daun tandan tua dan terletak di bibir bawah atau lower flame piringannya, jadi di bagian bawah sini ya. Ya, ini ada ilustrasinya di bagian gambar 11.2. Ini bisa kita pahami ya, diagram gambar ini. Ini terdiri dari ketinggian mar'i. Ya, ketinggian mar'i ini adalah ketinggian yang bisa kita lihat sebagai ya, yang berada di bumi. Nah, adapun ketinggian hakiki adalah ketinggian yang diukur dari permukaan bumi ke titik pusat bulan. Ini adalah horizon ataupun garis ufuk. Dari tabel pemeris, data harga SD bulan untuk pukul 10, 24, 27,66 GMT saat terbenam matahari. Ingat, harga ini diperoleh dari bab 10 yang sudah kita pelajari. Diambil dari baris jam yang terdekat dengan saat terbenam matahari tersebut. Jadi kalau misalkan nilai 10, 24, 27,66 GMT, berarti nilai terdekatnya adalah 10.00 GMT. Nah, yakni 0 derajat 15 menit 33,43 detik. Di sini ada keterangannya. Nah, di bawah. Bila kita menggunakan prosedur hisab interpolasi terhadap data SD pada pukul 10.00 dan pukul 11.00, maka kita bisa mendapatkan angka SD yang lebih cermat. Ya, nilai 0 derajat 15 menit 33,43 detik ini kita dapatkan dari tabel epemeris yang berada di halaman 222 ini ya. Jadi kita bisa cermati tadi di awal di data soal kita akan memfokuskan ini pada data bulan ya. Nah, ini 10 GMT. Nah, kita bisa mengamati di data ini 10 GMT
semi diameter. Nah, ingat semi diameter. Nah, berarti berada di sini. Ini titik yang kita cari. 15 menit 33,43 detik. Oke, di sini ingin saya tekankan bahwa kita harus hati-hati. Ini adalah bilangan menit, ini adalah bilangan detik. Ya, ini sering orang yang melakukan kesalahan di sini. Jadi dikira ini adalah bilangan derajat dan ini bilangan menit. Ya. Ini hati-hati, ini adalah bilangan menit dan ini bilangan detik. Karena itu kalau misalkan kita mau menuliskan kembali 15 menit 33,43 detik, kalau misalkan dalam perhitungan kalkulator ini di 0 derajat 15 menit 33,43 detik. Nah, ini dia. Nah, jadi jangan sampai lupa 0 derajatnya. Nah, seperti di sini ya. 0 derajat 15 menit 33,43 detik. Oke, selanjutnya C, refraksi. Nah, apa itu refraksi? Refraksi yaitu pembiasan atau pembelokan oleh atmosfer bumi atas cahaya yang datang dari benda langit. Nah, pembiasan mana menyebabkan benda langit tersebut tampak berada pada posisi yang lebih tinggi daripada posisi yang sebenarnya atau senyatanya. Atas dasar ini, maka untuk mendapatkan harga ketinggian mar'i bulan, angka refraksi digunakan sebagai faktor penambah. Jadi seakan-akan kita melihat, nah ini dia, ini bulannya ya. Jadi bulan sebenarnya itu berada di posisi ini. Tapi karena ada pengaruh dari atmosfer, nah seakan-akan bulan tuh berada di posisi yang lebih atasnya. Makanya itu disebut dengan refraksi. Jadi posisi yang sebenarnya, posisi yang tidak pada sebenarnya, seperti itu. Refraksi mencapai harga terkecil 0 derajat ketika ketinggian hakiki benda langit sama dengan 90 derajat. Nah, dan mencapai harga terbesar 0 derajat 34 menit 30 detik ketika ketinggian hakiki hanya sama dengan minus 0 derajat 34 menit 30 detik. Nah, kita ketahui di sini agar lebih jelas mana. Nah, saya akan buatkan ini kuadran nih. Jadi ini yang dikatakan 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, 270 derajat, dan kalau misalkan kita kembali lagi itu namanya 390 derajat. Nah, untuk benda langit yang ketinggian hakiki hanya lebih rendah dari minus 0 derajat 34 menit 30 detik, misalnya minus 0 derajat 40 menit 50 detik, maka harga refraksinya adalah harga refraksi terbesar. Nah, berarti harga refraksinya kita pilih yang ini, yang minus 0 derajat 34 menit 30 detik. Nah, oke, kita akan lebih jelasnya ke contoh soal. Harga refraksi benda langit diperoleh melalui perhitungan dengan formula hisab 0,016695 dibagi tan H plus 10,3 dibagi H plus 5,1255. Ya, saya akan tandai. Ini adalah rumus ya, formulasi yang akan kita kerjakan. Dengan formula hisab di atas, harga refraksi bulan dengan ketinggian hakiki H sama dengan 2 derajat 58 menit 6 detik. Ingat dari mana ini? Nah, nilai hakiki ini sudah pernah kita kerjakan di bab di halaman awal ya. Yang ini ya. 2 derajat 58 menit 6 detik. Nah, ini dia. Detik. Jadi jangan sampai kita lupakan hasil-hasil ataupun perolehan data yang sudah pernah kita hitung di halaman-halaman sebelumnya. Ya, dapat diperoleh dengan aplikasi perhitungan sebagai berikut. Refraksi sama dengan 0,016695 seperti yang ada di rumus ini ya. Tan 2 derajat tadi yang sudah kita hitung di awal bab ini, 58 menit 6 detik ditambah 10,3, ini sudah rumus, dibagi 2 derajat 58 menit 6 detik. Nah, ini sudah haknya ya, saya berikan tanda
supaya jelas. Ini dia. Plus 5,1255. Ini pun sudah rumus. Nah, dihasilkan dari perhitungan kalkulator. Ingat, di rumah kalian harus mencoba masing-masing secara langsung bagaimana menekan kalkulator dan perhitungannya seperti apa sampai didapatkan hasil seperti ini. Jadi tidak hanya dilihat saja. Jadi didapatkan 0 derajat 13 menit 30,51 detik. Ya. Berikut saya contohkan bagaimana kita mengoperasikan pada kalkulator untuk perhitungan refraksi. Ya, di sini kan dituliskan refraksi sama dengan 0,016695 dibagi tan buka kurung siku 2 derajat 58 menit 6 detik ditambah 10,3 dibagi 2 derajat. Ini beda ya, tipe tanda kurungnya. Ini buka kurung lagi 2 derajat 58 menit 6 detik ditambah 5,1255 tutup kurung. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti kita harus mengerjakan yang berada di dalam tanda kurung ini terlebih dahulu. Nah, oke. Saya 2 degree. Nah, 2 degree kita menekan ini 2 degree, 58 degree, 6 degree ditambah ini langsung saja ditulis angka desimalnya 5,1255. Nah, didapatkan kalau misalkan di kalkulator saya itu didapatkan pecahan. Jadi maksudnya hasilnya pecahan. Dan ini tentunya beda-beda ya dalam setiap kalkulator. Ada yang juga langsung dalam bilangan desimal, tapi di sini saya dalam bentuk pecahan. Oke, saya tulis dulu. Jadi kita caranya untuk menuliskan hasilnya terlebih dahulu. Di sini dihasilkan 48563 per 6000. Ya. Oke. Ini hasil pertama yang ada dalam tanda kurung ini. Nah, selanjutnya 10,3. Berarti hasil yang tadi kita dapatkan itu dibagi dengan 10,3. Nah, 10,3 dibagi. Nah, saya ketikkan di sini 10,3 dibagi. Nah, ingat kalau misalkan kita mendapatkan hasil pecahan seperti yang saya tadi hasilkan, nah ini kita menggunakan tombol yang pecahan juga di kalkulator. Jadi 4, saya tulis ulang, 48563 dibagi atau per 6000. Nah, seperti itu. Nah, kita tekan sama dengan. Nah, didapatkan hasilnya 1,27. Oke, saya tulis di sini ya. Nah, ini menggambarkan operasi ataupun hasil dari perhitungan ini. 1,27257377. Selanjutnya, nih, sekarang kita mengerjakan yang sedikit lebih luas. Nah, 2 derajat 58 menit 6 detik. Jadi hasil dari ini ditambahkan dengan 2 derajat 58 menit 6 detik. Oke, saya tuliskan di sini. Tambah 2 derajat 58 menit 6 detik. Nah, ingat hasil ini kita tuliskan dulu di sini ya, di kertas. Oke, saya kerjakan. 2 derajat 2 degree 58 degree 6 degree. Nah, ditambah dengan hasil yang tadi kita dapatkan, ditambah 1,27257377. Oke, berapa dapatkan? Ya, 4,240. Saya tuliskan di sini ya, 4,240907103. Jadi kita tulis semua yang ada di kalkulator. Jadi jangan sampai kita memotong hasil. Ya, jadi kita tulis semuanya. Nah, ini hasil dari ini. Saya tandai seperti ini. Oke, selanjutnya ada tan. Nah, berarti hasil yang tadi 4,240907103 ini baru kita kurung seperti ini ya, atau tanda kurung seperti yang di soal. Biar lebih jelas. Nah, ada tan. Gitu ya. Ya, saya tuliskan di kalkulator tan. Nah, kalau tipikal kalkulator saya memang seperti ini. Jadi ada tipikal kalkulator yang kita bisa menekan tannya dulu baru sudut, dan ada juga sudutnya dulu baru tan.
Nah, seperti itu ya. Jadi mengikuti tipe kalkulator masing-masing. Tan tadi 4,2, 4,2, 409, 07, 103. Nah, jangan lupa tutup kurung seperti itu. Oke, sama dengan, nah, didapatkan hasil 0,07415326122. Nah, selanjutnya di sini ada angka 0,016695. Saya tuliskan di sini 0,016695 dibagi. Nah, berarti hasil dari tan yang tadi kita dapatkan dibagi dengan 0,016695. Oke, sekarang kita kerjakan. 0,01665 dibagi hasil yang tadi ya, hasil tan 0,0741532622. Ya, kita dapatkan hasil 0,2251418,174. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan hasil seperti ini, berarti kita tinggal menekan tombol shift degree. Ya, didapatkanlah hasil. Saya tuliskan di sini shift degree. Jadi tanda ini ya. Nah, kita telah mendapatkan hasil sama dengan 0 derajat 13 menit 30,51 detik. Oke, sesuai dengan yang ada di buku. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus mencoba secara langsung bagaimana perhitungan di kalkulator.